Kalau yang gempa di Kalbar ini, setidaknya udah ada 20 kali gempa. Ada 20 kali, kan banyak masyarakat Kalbar yang bilang, terus kemarin sekitar bulan Maret itu terjadi gempa juga di Kapuas Hulu. Kapuas Hulu yang selama ini belum pernah ada catatan gempa, ternyata di sana terjadi gempa. Nah, ketika beberapa awan ngumpul jadi satu, udah besar banget, nah itu skalanya tentu udah nggak lokal lagi. Jadi biasanya kalau udah sekitar jam 3, jam 4 itu sulit kita menemui hujan lokal itu. Ya biasanya hujan lokal. Dalam kondisi kita sebelum hujan ini, itu tuh kenapa Mas cuaca itu biasa terasa lebih panas. Jadi kita tuh biasanya ketika beraktivitas tuh kayak terasa lebih sumpek atau gerah gitu Mas. Anak mana nih? Gas kopi loh. Jong kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Jong kopi pancong, mau irit kopi pancong. Halo Mitra Iklim Kalbar, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk, saya ada pantun nih. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di podcast kami. Kami kembali menyapa Mitra Iklim Kalbar sekalian di podcast episode 2 Ngopi Asik, ngobrol seputar iklim bersama Staklim Kalbar. Di mana podcast ini akan berbincang terkait cuaca dan iklim yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di tanah kita yang indah ini, kondisi hujan sering tidak menentu. Kemudian ditambah lagi dengan panas, suhu yang panas membuat suasana hati kita juga kadang bad mood ataupun kadang ceria. Nah, maka dari itu, di sini kita akan membahas nih bagaimana sih sebenarnya kondisi cuaca dan iklim yang ada di Kalimantan Barat. Baik itu hujan lokal maupun cuaca ekstrim, bahkan langkah-langkah agar kita dapat menghadapi ke depannya. Sebelum masuk ke dalam podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Purnama Arta Uli Sitompul dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat. Nah, di sini saya tidak sendiri loh. Saya ditemani oleh salah satu bisa dibilang orang yang penting juga nih di BMKG. Nah, Bapak ini merupakan koordinator bidang data dan informasi dari Stasiun Meteorologi Supadio, yaitu adalah Bapak Sutikno. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Nah, tapi kayaknya biar lebih akrab ini saya panggil Mas Tikno aja kali ya. Emang masih biar, muda. Iya kan masih muda juga gitu ya. Nah, Mas Tikno, bagaimana nih perjalanannya hari ini? Kan dari kantor ya tadi Supadio ya? Iya. Menuju ke Jungkat kan terkejebak macet, Mas? Ya, macet biasa. Macet biasa. Sering lewat situ. Oh, tadi perginya ditemenin sama siapa, Mas? Ditemani ya sama teman-teman tuh. Teman-teman. Ya Mas, mungkin kan kalau saya dan teman-teman sendiri nih di sini udah kenal nih sama Mas Tikno ya. Mungkin bisa nih Mas Tikno memperkenalkan diri secara singkat aja. Nama lengkapnya mungkin. Ya. Oh iya. Halo Mitra Iklim Kalbar ya. Nama saya Sutikno, saya dinas di BMKG. BMKG kan ada 8, kalau saya yang di BMKG yang di Supadio. Mungkin beberapa pemirsa ini ada yang kenal, ya mungkin sedikit ada yang kenal ya, walaupun saya bukan artis ya. Mungkin beberapa udah kenal ya, mungkin salah satunya karena saya udah cukup lama di sini, saya udah sekitar 16 tahun. Ya udah nggak lucu lagi lah kalau 16 tahun kan. Ya mudah-mudahan lah di podcast kali ini bisa ngasih info tentang cuaca khususnya di wilayah Kalimantan Barat ini. Ya, dengan pengalaman segitu mudah-mudahan. Amin. Ya, tapi pengalamannya lebih jauh lebih lama ya Mas ya dibanding saya yang masih ibaratnya masih newbie. Masih 4 tahun pas bersini. 4 tahun tapi dari kecil udah di sini. Udah umur berapa? Kan dari lahir sih, Mas. Ujung-ujungnya kan lebih banyak. Cuman kalau ya kerjanya 4 tahun isinya. Nah, Mitra Iklim Kalbar perlu tahu nih kalau misalnya mungkin Mitra Iklim Kalbar itu udah sering ya menggunakan Instagram terus
melihat informasi cuaca di Instagramnya BMKG Kalbar. Nah itu kan dari tim admin meteorologi Supadio. Nah salah satu tim adminnya ini adalah Mas Tikno sendiri. Ya, sama Iya kan? teman-teman. Sama teman-teman. Iya salah satunya kan Mas ya. Oh, salah satu. 9 berarti. 9 ya. Wah, ada 9 ya Mas ya. Ada. Nah saya tuh ngelihat DM yang masuk ya Mas ya, kan biasa dijadiin story ya. Nah itu tuh saya bisa bilang kalau tim adminnya tuh kreatif loh Mas. Kenapa? Karena ketika masyarakat kan bertanya mungkin dengan bahasa yang memang awam misalnya kan, tim adminnya tuh juga menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami dan langsung dijadiin story, sehingga kan informasinya juga bukan hanya untuk satu orang ya, tapi juga bisa untuk seluruh masyarakat yang ingin tahu informasinya melalui Instagram tersebut ya Mas. Itu keren banget sih. Nanti bisa buat kita juga. Kerjaannya teman-teman. Keren Kalau Mas. saya sih yang info rutin-rutin aja. Rutin aja ya. Oke, Mas, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ini kan mungkin nanti kalau kita ngobrol takutnya haus pula ya Mas ya. Nah mungkin kita di podcast ini bisa sambil ngopi nih. Udah ada disiapkan kopi buatan Mbak Ningsi yang super enak tuh Mbak Ningsi. Mbak Ningsi boleh tolong dong diantar kopinya. Wis. Kopi. Wah, mantap. Wah, cuma satu. Oke, makasih. Oke, boleh Mas diminum dulu aja. Iya, siap. Masih panas. Masih panas ya. Ya, oke. Oke Mas, masuk lagi. Tadi kan kita bahas Mas dari Stasiun Meteorologi Supadio ya. Jadi kan ruang lingkupnya di meteorologi. Nah, sebenarnya seperti kita ketahui bahwa BMKG itu kan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Mungkin tuh Mitra Iklim Kalbar ada yang belum paham. Sebenarnya 3 bagian itu tupoksinya apa aja sih Mas? Dan mungkin bisa dijelaskan perbedaannya seperti itu. Ya, kalau meteorologi, klimatologi kan kalau kita semua tahu ya. Jadi meteorologi itu ya kira-kira cuaca. Jadi sering sekali masyarakat yang bertanya itu sore nanti hujan apa enggak gitu. Iya. Terus besok hujan apa enggak? Lusa hujan apa enggak? Lusanya lagi hujan apa enggak? Nah, itu kan 40 hari dari sekarang hujan apa enggak? Itu ya masih cuaca, tapi kalau menjelaskan secara cuaca itu potensi salahnya itu besar. Jadi kita harus menjelaskannya secara iklim. Jadi kalau secara iklim itu dia lebih global gitu. Jadi ya pokoknya sekitar bulan depan itu masih banyak hujan lah pokoknya. Cuma tepat tanggalnya di tanggal berapa itu yang masih harus deket-deket hari nanti kita baru akan tahu apa kualitas perakiraannya itu bagusnya kayak gitu. Ya, pokoknya hampir sama sebenarnya cuaca dan iklim itu yang membedakan ya skala unsur cuacanya saja, unsur cuaca atau iklimnya. Dan beberapa kali misalnya pertanyaan dari masyarakat itu ya, itu memang tidak bisa dijelaskan secara meteorologi atau secara cuaca. Dia memang harus dijelaskan secara iklim. Terus ya kalau yang geofisika itu ya gempa, terus kemudian tsunami. Biasanya seperti itu, tanda waktu. Kemudian hilal, gerhana. Nah, itu kemarin kan ya cukup ramai ya. Ada gerhana, tapi ternyata kita nggak bisa melihat di sini. Di Amerika itu cantik, bagus sekali. Bisa dilihat sama Dan mereka. kalau yang gempa di Kalbar ini setidaknya udah ada 20 kali gempa. Ada 20 kali, kan banyak masyarakat Kalbar yang bilang, Kalbar kok ada gempa? Nggak mungkin gitu. Sebenarnya ya ada, dan masyarakat yang merasakan itu kebanyakan mereka pada panik. Jadi ketika ada event gempa di Kalbar itu sosial medianya BMKG Kalbar itu, termasuk teman-teman itu cukup kewalahan itu, karena DM yang masuk itu banyak banget. Iya. Jadi ini kira-kira akan terjadi lagi atau enggak kayak gitu. 20 kali terjadi gempa itu sebenarnya karena sekarang mungkin sejak sekitar 15-an tahun yang lalu itu sudah ada beberapa alat sensor pendeteksi gempa di Kalbar ini. Sebelum tahun 2005 itu gempa yang tercatat itu sangat sedikit sekali. Kenapa sangat sedikit? Ya karena nggak ada alat pendeteksi gempanya. Gimana mau tercatat kalau memang nggak ada alatnya? Jadi setelah 2010 dari catatan kita setidaknya sudah ada 20 kali. Yang paling besar itu magnitude atau skala 5. Itu sangat besar sekali, itu di Kendawangan. Terus kemudian yang agak besar lagi itu di sekitar Sungai Raya.
Sungai Raya, bukan yang Kuburaya ya, Sungai Raya Kepulauan yang di Bengkayang Di itu. Bengkayang. Dan waktu itu juga sangat heboh sekali lah pokoknya. Terus kemarin sekitar bulan Maret itu terjadi gempa juga di Kapuas Hulu. Kapuas Hulu yang selama ini belum pernah ada catatan gempa, ternyata di sana terjadi gempa. Terus beberapa hari sebelumnya itu juga terasa ada getaran kayak gitu. Nah, tapi sumber getarannya itu ternyata bukan dari Kalbar. Jadi gempa itu bisa terjadi di Kalbar, bisa juga yang kita rasakan itu kita merasakan, tapi sumbernya itu bukan di Kalbar, yaitu waktu itu sumbernya yang di Laut Jawa itu kan sangat besar sekali itu. Dan itu terasa sampai ke Tapang, Kayong, Kuburaya, sebagian Mempawah dan Melawi. Mungkin sekilas gitu. Iya, oke. Jadi Mitra Iklim Kalbar, mungkin memang banyak yang masih bertanya-tanya ya, Mas. Kenapa sih di Kalbar itu bisa terjadi gempa pada sebelumnya enggak? Seperti yang Mas bilang kan dulu memang kita belum ada alatnya. Jadi mungkin memang ada kondisi di mana terjadi gempa getaran dari di wilayah tertentu, tapi karena belum tercatat jadi dianggap mungkin belum gempa gitu. Nah, ada lagi masyarakat itu yang bilang kan Kalbar ini tidak ada gunung aktif. Semana caranya ada gempa, gitu kan? Jadi gempa yang terjadi di Kalbar itu bukan dari aktivitas vulkanik, bukan dari gunung yang aktif seperti kemarin Gunung Ruang gitu. Tapi karena memang ada sesar itu patahan, tapi patahannya itu skala lokal kayak gitu. Nah, karena skalanya lokal, untungnya lokal, jadi gempa yang terjadi itu pun juga tidak besar, tidak sebesar seperti yang di wilayah Ring of Fire, misalnya di sebelah baratnya Sumatera, sebelah selatannya Jawa, itu kan gempa besar-besar itu memang jalur gempa kan. Nah, di Kalbar itu juga banyak sesar atau patahan-patahan kayak gitu, tapi kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat di aplikasi info BMKG itu di bagian gempa atau bagian gempa ya, itu ada diklik menu sesarnya kayak gitu. Nah, itu nampak ya. Jadi mungkin juga info tambahan untuk Mitra Iklim Kalbar ya, jika nanti memang ada kondisi gempa lagi, jadi bisa melihat di info BMKG di bagian sesar seperti yang tadi Mas bilang ya. Nah, jadi biar mungkin juga masih banyak masyarakat yang belum paham seperti itu. Oke, Mas. Jadi yang tadi juga berkaitan dengan cuaca dan iklim, itu kan saling berkaitan ya, Mas, seperti Mas bilang. Jadi memang kita tidak bisa memisahkan antara cuaca dan iklim seperti itu. Oke, Mas. Terus masuk nih ke Supadio, itu kan ruang lingkupnya berkaitan dengan cuaca, Mas ya. Nah, ini kita kan pasti pernah merasakan ya, Mas ya, beberapa wilayah di Kalimantan Barat, misalnya seperti di Jungkat ataupun di Pontianak misalnya. Nah, itu sering mengalami yang namanya hujan lokal, ya, Mas. Nah, misalnya di dalam jarak 500 meter atau misalkan nih pernah kami dari Jungkat pulang, kemudian di sini cerah, ternyata pas di pasar Jungkat itu udah hujan gitu, Mas. Nah, atau itu sebaliknya udah terlanjur pakai jas hujan, ternyata di sana cerah gitu kan. Malu jadi malu mau lepas, takutnya mikir di Senten hujan lagi nggak ya gitu kan. Nah, itu, Mas, sebenarnya faktor apa aja yang menyebabkan hujan lokal itu bisa terjadi, Mas? Iya, jadi kalau tahapan terjadinya awan itu ya dia itu ya kayak suatu makhluk itu juga kan sebenarnya. Dia itu terbentuk mulainya awalnya kecil, dia tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung besar gitu. Dia awalnya kecil, kemudian semakin besar gitu. Biasanya yang kecil itu biasanya mulai sekitar jam 7, jam 8 atau jam 9 itu. Kalau di bahasa kita kan disebutnya awan cumulus humilis, itu masih kecil-kecil, itu belum bikin hujan. Nah, biasanya itu mulai sekitar jam 11 itu kan mulai agak besar ya. Dan sebagian itu pasti ada sedikit yang besar. Nah, biasanya di waktu kayak gitu-gitu, biasanya yang udah mulai hujan lokal itu. Jadi ada satu awan, dia udah mulai besar duluan, makanya dia hujan duluan. Nah, besarnya itu sebenarnya belum besar banget, besarnya baru tanggung dia. Makanya hujannya lokal, durasinya juga singkat. Nah, terus kemudian awan itu kan dia terus bertumbuhnya itu atau membesar, dia itu kan bisa membesar sendiri karena dia membesarkan dirinya sendiri. Bisa juga karena gabungan beberapa awan. Jadi beberapa awan tergabung jadi satu, itu yang bikin awannya
cepat besar banget kan. Beberapa awan ngumpul jadi satu. Nah, ketika beberapa awan ngumpul jadi satu udah besar banget, nah itu skalanya tentu udah nggak lokal lagi. Jadi biasanya kalau udah sekitar jam 3, jam 4 itu sulit kita menemui hujan lokal itu. Ya biasanya hujan lokal itu ya pokoknya sekitar di atas jam 11 lah. Mungkin sampai sekitar jam 3 sore kayak gitu. Oh begitu. Itu dari fase pertumbuhan awannya. Nah, kalau faktor penyebabnya biasanya itu karena keberagaman wilayah di daratan kita. Keberagaman itu heterogenitasnya ya. Jadi tutupan lahan di wilayah-wilayah kita ini kan beda-beda ya. Misalnya yang di pinggiran kota lah kan, pasti ada sebagian yang perumahan, sebagian yang banyak tanaman, sebagian ada yang sungai. Nah, perbedaan-perbedaan itu tentu membuat suhu udara yang ditimbulkan di sekitar situ tentu pasti beda kan. Nah, ketika suhu udaranya itu dia lebih tinggi, dia biasanya lebih cepat untuk terjadi awan. Makanya ada salah satu jenis awan dia masih belum terlalu besar, ada satunya lagi dia udah besar duluan. Nah, karena perbedaan kayak gitu, makanya kadang kalau kami ngamati di Supadio itu seringnya kok di Kota Pontianak udah hujan duluan, tapi di Supadio belum. Nah, ya mungkin karena di Kota Pontianak kan lebih panas ya, makanya konvektif. Nah, kita biasanya kan nyebutnya awan konvektif ya. Gaya konvektifnya atau biasa kita nyebut gaya angkat ke atasnya itu dia karena lebih kuat, makanya dia lebih cepat besar duluan, makanya lebih hujan duluan. Karena awannya belum terlalu besar itu, makanya dia hujannya ya nggak lama, terus lokal, skalanya nggak luas gitu. Tapi kalau kita melihatnya itu dalam skala yang luas, yaitu dalam tinjauan iklim ya. Dalam tinjauan iklim, misalnya kita melihatnya di satu wilayah ini, misalnya Supadio dengan Kota Pontianak misalnya ya. Kalau kita melihatnya dalam waktu 1 bulan itu sebenarnya curah hujannya hampir sama-sama aja. Antara Supadio dengan Kota Pontianak itu ya perbedaannya nggak jauh-jauh amat. Variabilitasnya itu ya nggak terlalu jauh. Misalnya rata-rata kan curah hujan di Kota Pontianak sekitarnya dalam waktu 1 bulan kan sekitar 200 sampai 300 mili, hampir sama gitu. Tapi kalau ngelihatnya sekarang udah hujan di kota, di sini belum. Nah, kayak gitu ya akan berbeda. Apalagi kalau kita ngelihatnya dalam skala 1 tahun, tentu akan hampir sama. Terus kemudian itu dalam segi waktu. Kalau kita ngelihatnya di segi Indonesia gitu, ya mungkin hampir sama aja sekalbar ini, mungkin hampir sama ya. Kalau biasanya saya tengok di rilisnya Klimat itu biasanya Kalbar itu dibedakan Kalbar Barat, kemudian Kalbar bagian timur. Timur itu selalu tinggi curah hujannya. Nah, salah satu penyebab curah hujan tinggi di Kalbar bagian timur itu, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi itu karena seringnya terjadi hujannya di sana itu malam hari. Oh, gitu. Ketika hujan itu terjadinya pada malam hari, biasanya awannya itu kan awet ya. Awannya awet, anginnya tidak terlalu kencang. Nah, kalau di sekitar Pontianak kan sore ya seringnya hujan kan, anginnya kencang, jadi awan itu juga akan cepat buyar kayak gitu. Buyar itu apa ya? Terpisah atau punah kayak gitu. Cepat melerai kayak gitu lah, kecil ya, berarti berpisah gitu lah ya. Mungkin kira-kira kayak gitu lah. Oh iya, pantas Mas ya. Lokal itu. Tadi yang Mas jelaskan itu makanya Kapuas Hulu itu memang lumayan sering terjadi banjir ya Mas ya, karena yang hujan di malam hari. Oh, kalau penyebab banjir itu beda lagi. Beda lagi Mas ya. Nah, ya di satu sisi memang di sana itu hujannya memang lebat. Lebat juga ya. Tapi kalau kita lihat juga dalam skala hariannya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi juga. Misalnya kayak kasus yang di Kota Pontianak tanggal 27 Maret kemarin itu kan hujannya ekstrim ya, 154 mili. Nah, itu Kota Pontianak ya sebagian besar itu tergenang banjir. Tapi hanya 1 hari aja itu. Tapi banjir yang terjadi di Kapuas Hulu, Sintang itu bisa berhari-hari. Itu kenapa ya? Salah satunya mungkin karena faktor geografis. Jadi di sana itu kan banyak bukit-bukit ya. Banyak bukit-bukit, kemudian ketika hujan, air hujan tentu mencari tempat yang lebih rendah kan. Jadi misalnya Sintang itu lebih dari 60% itu bukit. Jadi 40% hujan yang 60% di bukit itu dia tentu akan turun di
di daerah dataran rendahnya kan. Nah, makanya banjir Sintang yang tahun 2021 itu bisa sampai 1 bulan itu ya karena banjir ketambahan dari bukit terus. Nah, ada yang menariknya banjir Sintang, perbedaan banjir Sintang dengan banjir Pontianak ya, atau banjir Kapuas Hulu sana. Kalau di sana itu kan bisa berhari-hari. Nah, kalau di Kota Pontianak itu paling 1 hari kayak gitu. Nah, kalau di Kota Pontianak 1 hari selesai. Kalau di Sintang itu kadang teman-teman kan membuat perakiraan berbasis dampak ya. Iya. Jadi diprediksi hari ini hujan lebat kayak gitu. Biasanya di Kota Sintang ketika kita prediksikan hari ini terjadi hujan lebat, itu tidak akan terjadi banjir. Tapi banjirnya itu akan terjadi 2 atau 3 hari setelahnya. Walaupun 2 atau 3 hari setelahnya itu tidak hujan sama sekali, tapi terjadi banjir karena yaitu air dari atas, dari bukit itu mulai turun. Oh iya seperti itu ya. Oke, berarti memang selain dari faktor hujan juga ada kondisi dari geografis dari wilayah tersebut ya Mas ya. Oke Mas, terus misalnya dalam kondisi kita sebelum hujan ini, itu tuh kenapa Mas cuaca itu biasa terasa lebih panas? Jadi kita tuh biasanya ketika beraktivitas tuh kayak terasa lebih sumpek atau gerah gitu Mas. Nah itu bisa dijelaskan Mas, apa sih faktornya yang menyebabkan itu? Apa ya? Jadi kalau misalnya kita belum hujan kayak gitu kan, tentunya kan panas itu dia berakumulasi ya. Iya. Panas berakumulasi, terus kemudian di wilayah yang lainnya, biasanya ketika kita gerah banget kayak gitu, biasanya di wilayah lain di sekitar kita itu udah hujan duluan. Iya. Wilayah lain di sekitar kita hujan dulu, misalnya Kota Pontianak dan Jungkat misalnya. Kota Pontianak udah hujan. Nah, di sini terasa gerah banget pasti. Karena sebagian massa udara, sebagian massa udaranya itu yang panasnya kan ada air hujan turun. Nah itu kan menjadi dingin kan di Kota Pontianak kan. Nah sebagian panasnya itu dia akan berpindah ke wilayah sekitarnya. Karena kan ada angin juga kan yang membawa panas itu. Nah seperti juga misalnya di masjid-masjid kayak gitu kan. Biasanya dibikin tinggi-tinggi kayak gitu. Karena panas itu dia bergerak. Panas itu bergerak jadi biasanya di wilayah yang rendah, misalnya di masjid itu ya, di bawah itu pasti dingin. Nah, karena udara panasnya itu bergerak ke atas. Nah, makanya kalau misal kita nyalain AC kayak gitu, kalau pengen cepet dingin tuh dihadapin ke bawah. Itu cepet dingin. Karena dia panas itu dia akan bergerak ke atas. Oh, seperti itu. Oke. Berarti memang sangat berpengaruh sekali ya massa udara ini ya. Ya mungkin selain itu ya mungkin faktor kelembapan juga ya yang bikin gerah itu. Ketika belum ada hujan ya pasti kelembapannya agak rendah lah. Iya. Benar sih Mas. Oke Mas, terus ini terkait dengan cuaca ekstrim Mas ya, karena kan yang sebelumnya itu kan masyarakat ini kan fokus untuk melihat misalnya nih di Pontianak kok udah tergenang banjir, padahal yang seperti tadi dibilang kan 1 hari hujan udah banjir. Nah itu Mas, sebenarnya cuaca ekstrim itu seperti apa ya Mas ya? Kemudian apakah benar intensitasnya itu akan terus meningkat gitu Mas dari waktu ke waktu? Kalau intensitasnya akan terus meningkat itu udah diproyeksikan secara iklim ya. Memang karena ada pemanasan global, terus kemudian ya dampaknya pasti penguapan akan semakin banyak karena panas yang berlebih itu. Tentu cuaca akan menjadi tidak menentu dan tentunya ekstrimnya lebih itu. Kalau kategori ekstrim itu pokoknya kondisi cuaca yang tidak mengenakkan lah pokoknya kan. Tidak mengenakkan, terus kemudian dia itu jarang terjadi tentunya kan. Jarang terjadi kata kuncinya itu. Misalnya kalau suhu udara itu kita mengkategorikan itu dia lebih besar 3 derajat dari rata-ratanya. Jadi misalnya kan kita nggak tahu ya, atau mungkin sebagian belum tahu ya, ekstrimnya suhu udara di Kota Pontianak itu berapa gitu. Menurut Mbak Pur berapa lah kira-kira? 28 ekstrim nggak? Menurut saya belum sih. Nah itu ekstrim. Udah ekstrim ya? Kalau itu suhu minimum. Iya. Tergantung lagi. Kalau suhu minimum 28 itu ekstrim. Karena ekstrim, normalnya di Kalbar ini suhu minimum itu ya sekitar 22, 23, 24, 25 kayak gitu. Jadi 28 itu ekstrim. Nah, gitu. Jadi pokoknya dia 3 derajat lebih tinggi gitu. Nah, termasuklah
28 derajat itu ekstrim kan? Itu ekstrim kalau terjadi di jam 5 pagi. Iya, Iya, Mas, jadi karena- tergantung konteksnya. Jadi Iya. kalau suhu maksimum itu teman-teman udah ada mengolah itu kalau yang di Spadia ya, itu ketemunya itu 32,3. Jadi ditambah 3 derajat itu yaitu 35,3. Jadi akan dikatakan ekstrim kalau suhunya itu lebih dari 35,3 Oh, gitu. oke. Atau 32,3 dikurangi 3, 29,3. Jadi kalau suhu maksimumnya itu kurang dari 29,3, misalnya 28, itu ekstrim. Ekstrim. Berarti kan, wah ada apa kok hari ini dingin banget ya gitu kan. Iya. Itu kan jarang terjadi kan, karena normalnya di Kalbar ini ya suhu maksimumnya sekitar 32, 33 itu. Oh, seperti itu. Itu kalau suhu, dan kalau cuaca ekstrim itu kan ada banyak ya unsurnya. Iya. Bisa jarak pandang. Kalau jarak pandang itu udah ditetapkan pokoknya kurang dari 1 kilometer. Kenapa kurang dari 1 kilometer? Karena jarak pandang kurang dari 1 kilometer itu biasanya berdampak terutama terhadap transportasi, misalnya penerbangan. Jadi ketika jarak pandang kurang dari 1 kilometer itu terganggu penerbangan itu. Yang termasuklah untuk kalau misalnya kita naik motor aja kan, kalau jarak pandang 1 kilo itu Iya, udah nggak bisa, susah buat nggak bisa kenceng-kenceng kita, nggak bisa balap-balap gitu. Terus kemudian kalau hujan itu ada dua ya. Jadi kalau dikatakan cuaca ekstrim, kalau dia itu terjadi hujan lebat. Hujan lebat itu lebih dari 50 mili dalam satu hari, itu udah dikatakan ekstrim. Tapi curah hujan ekstrim itu kalau nilainya lebih dari 150. Nah, yang terjadi di kota Pontianak tanggal 27 Maret itu memang ekstrim karena lebih dari 150. Oh, ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa Mitra Iklim Kalbar udah bisa lebih tahu nih bagaimana kondisi cuaca ekstrim itu seperti apa ya. Oke Mas, mungkin udah mulai seret nih, boleh Mas diminum dulu kopinya. Ini nih. Iya. Tapi ngopi sendiri nih. Nggak apa-apa Mas. Pas nih gula. Pas ya Mas ya. Iya, emang Mbak Ningsi udah paling paham nih kopi ya. Ahli kopi Pontianak. Iya. Oke Mas, terkait cuaca ekstrim tadi itu kan udah Mas jelasin nih, bukan hanya hujan tapi juga suhu gitu ya. Nah, tadi kan juga Mas ada singgung soal ini ya, suhu maksimum. Nah itu kan saya pernah lihat juga di Instagramnya Info BMKG ya. Itu ternyata Kalbar itu termasuk juga dalam sebagai wilayah yang dengan suhu maksimum harian se-Indonesia. Nah itu sebenarnya apa yang membuat itu bisa terjadi Mas? Ya itu enggak yang jelas tidak setiap hari. Jadi seringnya di Kalbar itu suhunya itu tinggi, bahkan kadang nomor peringkat 1 di se-Indonesia itu karena kondisi terjadi jeda hujan. Nah, teman-teman Klimat kan menyebutnya jeda hujan. Ketika beberapa hari tidak hujan, tentunya kan wilayah kita ini kan panas, apalagi karakteristik tanah kita misalnya yang di tanah gambut itu kan. Nah, panasnya kan masih akan berakumulasi. Hari ini nggak hujan, besok nggak hujan, panas berakumulasi. Nah, besok-besoknya itu dia yang akan panasnya berlebih itu. Nah, tapi ternyata ada yang menarik itu, ternyata saya pikir kota Pontianak itu udah yang paling panas di Kalbar ini. Nah, ternyata yang sering terjadi panas itu justru di Kapuasulu, Sintang Melawi itu. Mereka itu nilainya selalu tinggi-tinggi. Kota Pontianak itu mungkin dalam setahun itu paling hanya 3-4 kali aja suhu udaranya itu lebih dari 35. Tapi kalau di Kapuasulu itu mungkin lebih dari 30 kali atau 30 hari bisa lebih. Di sana itu kadang sampai di sini ketika hari yang sama ya, di sini paling cuma 34, 35, di sana bisa 36, kadang 37. Panas banget Mas ya. Padahal ya waktu ke sana perasaan ya nggak sepanas itu rasanya. Biasa-biasa gitu aja, cuma nggak tahu kenapa gitu. Oh iya sih. Ya oke lah. Berarti memang ya kita tuh juga tidak tahu juga kondisinya ada faktor lain atau gimana Mas ya. Iya bisa. Oke. Mas terus terkait dengan sebelumnya kan di Jawa Barat ya itu ada kasus puting beliung ya Mas ya. Pada itu sebenarnya itu juga menjadi perbincangan sih Mas. Masyarakat tuh bertanya-tanya apakah sebenarnya puting beliung ini bisa untuk diprediksi
kondisinya ke depan gitu? Kalau sepengalaman kami ya, selama ini belum pernah mengeluarkan peringatan akan terjadi puting beliung gitu. Iya. Karena memang susah sekali. Jadi selama ini yang bisa kita infokan itu biasanya potensi untuk terjadinya cuaca ekstrim. Misalnya terjadi hujan lebat atau angin kencang. Nah, itu kan dipicu dari awan cumulonimbus ya. Iya. Pokoknya awan yang besar ketika dilihat di radar cuaca yang bisa kita tengok di aplikasi info BMKG atau Sidarma itu, pokoknya warnanya, reflektivitasnya itu warna oranye hingga merah kayak gitu. Iya. Itu pokoknya pasti hujan lebat disertai petir, petirnya kuat kayak beberapa hari yang lalu, Iya. terus kemudian angin kencang itu pasti. Nah, masalahnya tidak selalu angin kencang itu puting beliung. Nah, kayak yang terjadi di Bandung itu kan sebenarnya kita pun masih kesulitan untuk melihat polanya, karena kalau puting beliung itu kan kalau dilihat dari radar cuaca itu sebenarnya dia itu berpola seperti mata pancing kayak gitu. Iya. Ada kayak mata pancing atau tanda koma kayak gitu. Nah, kemarin itu juga nggak terlalu nampak itu. Jadi sulit untuk mendeteksi terjadinya puting beliung. Oke, baik. Jadi telah Mas jelaskan tadi ya terkait dengan puting beliung itu sebenarnya belum ada misalnya prediksi ya Mas ya. Jadi mungkin lebih ke tanda-tanda aja yang bisa menunjukkan kalau akan terjadi puting beliung seperti itu. Yang kita prediksikan seringnya itu potensi cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang kayak gitu aja. Oke, Mas. Karena emang benar sih Mas. Waktu itu saya pernah ada di tahun 2019 pernah terjadi angin puting beliung di wilayah dekat rumah saya. Jadi waktu itu mereka pikir kalau hujan kondisi seperti itu angin kencang, mendung itu mau hujan. Ternyata tiba-tiba angin puting beliung datang dan memang mereka nggak tahu kan Mas kalau bakal ada angin puting beliung. Nah itu langsung banyak banget Mas rumah-rumah yang hancur gitu. Ada dua jenis ya angin kencang itu. Jadi kalau puting beliung itu memang sulit sekali diprediksi. Memang sangat sulit. Ada satu lagi itu yang masyarakat selalu bilang itu puting beliung. Ketika ada rumah atau atap yang terbang kayak gitu. Itu selalu dibilang puting beliung padahal belum tentu. Itu bisa jadi angin kencang. Nah, apa bedanya dengan puting beliung? Pokoknya kalau puting beliung itu biasanya skala kerusakannya itu hanya kecil, ya mungkin seringnya kalau di kota Pontianak itu paling ya satu komplek, satu komplek gitu. Nah, ada angin kencang itu sering sekali terjadi di Kalbar dan sangat sering terjadi di Kalbar. Itu skalanya tidak hanya satu komplek, tapi bisa 5 kabupaten. Jadi pada saat yang bersamaan dia itu angin kencangnya itu berbarengan kayak gitu. Jadi biasanya kalau dilihat dari radar cuaca, alat kita pokoknya yang paling menurut kita paling keren itu radar cuaca lah pokoknya. Jadi kelihatan ada awan yang memanjang sekali dengan reflektivitas yang tinggi yang ditandai dengan warna kuning atau orange atau merah itu. Nah itu ketika awan itu memanjang sekali itu pasti angin kencang. Nah itu biasa kita sebutnya itu squall line dan itu kencangnya itu bisa mencapai 40 knot. Ketika 40 knot yaitu pokoknya kencang banget lah. Ada kejadian yang bukan puting beliung tapi sangat merusak juga. Misalnya pada tahun 2021 tuh. Dan itu ya kayak badai ya, karena terjadinya itu cukup lama sekali. Itu misalnya pada bulan Juli, saya ingatnya itu bulan Juli sekitar tanggal 13 gitu di Pelabuhan Kijing itu sampai ada kerusakan lah pokoknya waktu itu. Dan hampir di hampir di sebagian besar wilayah Kalbar itu banjir. Kayong Utara waktu itu banjir, terus kemudian Mempawah juga banyak yang banjir, Sampes juga banyak yang banjir, terus kemudian waktu itu tercatat rekor curah hujan yang tinggi baru, curah hujan baru rekornya itu pada saat itu, dan itu bukan puting beliung dan terjadinya pun pada malam hari. Kalau puting beliung kan sering terjadinya itu pada siang sore, siang sore itu puting beliung. Seperti itu. Ternyata kalau yang angin kencang itu bisa dengan mudah kita prediksikan. Itu lebih mudah diprediksikan karena dia kan awannya itu memang memanjang ya, memanjang. Misalnya seringnya itu dia dari laut.
Iya. datang dari arah laut, kemudian memanjang. Nah, itu bisa dihitung pergerakannya. 30 menit pertama tadi itu dia jaraknya baru sekian ini. Berarti estimasi masuk ke kota Pontianak itu kemungkinan sekitar 1 jam lagi itu. Iya. Itu bisa diprediksi. Seperti Itu sama-sama merusak ya. Iya. Dan sama-sama kencang. Tapi kalau puting beliung yang skalanya lokal itu memang susah sekali. Jadi memang ternyata angin kencang dan angin puting beliung itu berbeda ya Mas ya, tapi sama-sama merusak ya gitu. Kalau di kita berbeda, cuma seringnya masyarakat pokoknya ketika ada kerusakan udah itu. Iya, langsung bilang oh ini puting beliung, padahal kan belum tentu, malah ternyata angin kencang. Jadi ini bisa jadi informasi tambahan nih buat Mitra IKLIM Kalbar, biar kedepannya nanti bisa tahu kan, oh ternyata nggak selamanya angin yang merusak itu masuk puting beliung, karena bisa saja angin kencang seperti itu. Oke Mas, kemudian apakah ada tanda-tanda alam tertentu yang bisa menunjukkan akan adanya cuaca ekstrim? Nah, selain itu apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut, Mas? Iya. Cuaca ekstrim itu kan kalau yang skalanya itu merusak ya. Iya. Nah, kalau skala merusak itu misalnya yaitu angin kencang kayak gitu. Seringnya angin kencang itu terjadi pada musim pancaroba. Iya. Gitu, kalau di Jawa mereka bisa bilang pancaroba karena musim hujan dan musim kemaraunya itu jelas gitu. Nah, kalau di Kalbar ini kapan musim pancaroba ini kan? Nggak jelas sebenarnya. Jadi kalau kami mengamati di Kalbar ini, hampir setiap bulan itu kondisinya itu mirip seperti pancaroba. Pokoknya ketika ada jeda hujan itu misalnya lebih dari 3 hari lah, atau minimal 2 atau 3 hari itu, 2 atau 3 hari panas banget kayak gitu, itu udah perlu diwaspadai. Ketika nanti ada potensi hujan lebat, nah hujan lebat yang di awal itu bisa berpotensi cuaca ekstrim yang berupa angin kencang ataupun petir, terus kemudian hujan es. Seringnya kayak gitu. Hujan es itu sering, hujan es ya Mbak, jadi bahas hujan es. Hujan es itu sering terjadinya juga seperti puting beliung, yaitu ketika beberapa hari tidak hujan, dia sekali hujan ada puting beliung atau terjadi hujan es itu. Oh, seperti itu. Dan pada siang hingga sore lah seringnya itu. Sering terjadinya Mas ya. Oke. Kira. Jadi memang mungkin bisa dilihat dari kondisi-kondisi alam pada saat tertentu. Kalau tanda-tandanya ya. Nah, kita ini kan udah orang modern ya. Iya. Udah orang modern. Jadi mungkin kalau melihat tanda-tanda alam itu, kalau saya sendiri pun masih agak sulit. Yang paling mudah ya potensi ekstrim itu ya ketika ada awan cumulonimbus, yaitu awan yang menghasilkan hujan lebat itu, yaitu paling mudah itu dilihatnya ya dengan radar cuaca itu. Kalau di aplikasi kita ada di aplikasi Info BMKG bagian cuaca, kemudian radar. Ada juga yang tapi hanya tersedia di beberapa HP aja, itu aplikasi namanya Sidarma Mobile. Nah, dengan radar cuaca itu enak loh kita itu. Jadi misalnya teman-teman yang suka bepergian atau touring-touring kayak gitu kan, itu bisa lihat itu. Ini sepanjang perjalanan misalnya Mempawah Singkawang ini ada hujan enggak? Itu bisa dilihat di situ. Nah, kemudian kalau udah biasa menggunakan itu, dia bisa mengestimasi ini. Nah, kira-kira ini berhentinya berapa lama itu. Nah, itu. Oh iya, benar sih Mas. Karena kan kadang tuh masyarakat tuh kan pengen tahu informasi, tapi biasanya nanyanya lewat Instagram mungkin Mas ya. Nah, iya. Jadi lebih gampangnya ya gitu aja. Iya, cuman kadang mereka juga pengen tahu nih sampai berapa lama sih hujannya, tapi kan tadi Mas bilang bisa juga langsung lihat di Info BMKG di bagian radar, di situ kan nanti bisa jelas nih sepanjang perjalanan itu gimana kondisinya, apa hujan atau enggak gitu Mas ya. Iya, radar cuaca itu kalau bagi kita ya, bagi kita orang BMKG atau teman-teman prakirawan itu seperti alat USG. Nah, kan ada Pak dokter kandungan ya, dokter kandungan itu kan punya alat USG gitu kan. Kalau dokter kandungan tidak punya alat USG itu rasanya aneh kan. Iya, maksud benar. Nah, begitu juga sebenarnya dengan kita. Kita itu kalau nggak ada radar cuaca itu bingung juga memprediksi. Misalnya kondisi saat ini gitu. Kita sekarang ada di Jungkat. Pengen ngelihat kondisi cuaca di Sintang seperti apa. Susah kalau nggak ada radar cuaca. Nah, terbantu sekali dengan adanya radar cuaca. Dan apa yang ditampilkan di radar cuaca itu kalau menurut kita akurat banget lah. Lebih dari 95% itu akurat. Jadi ketika ditampilkan di radar cuaca itu warnanya kuning, itu di sana pasti hujan lebat. Hujan lebat. Oh iya Mas.
Ya, memang sangat penting sekali ya untuk kita mengakses info BMKG itu. Nah, berkaitan dengan aplikasi info BMKG dan Sidarma ini, Mas, bisa mungkin dijelaskan lagi bagaimana sih cara masyarakat itu bisa untuk mengakses informasi cuaca di aplikasi BMKG, info BMKG atau Sidarma. Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana kita bisa melihat informasinya di wilayah, misalnya kalau kayak saya di wilayah Jungkat gitu. Oh, gimana sih kita bisa lihat nih hujan atau enggak di wilayah Jungkatnya gitu, Mas? Nah, itu seperti apa? Iya, kalau yang di bagian radar itu, ya aplikasinya tentunya di-download di App Store atau Play Store gitu kan. Nah, itu ketika kita membuka yang bagian radar cuaca itu biasanya sudah auto location kayak itu, geolocation, auto geolocation. Jadi misalnya kita di sekitar kota Pontianak, jadi radar yang dipilih itu sudah radar Pontianak dan di situ ada tampil kayak titik biru kayak gitu. Nah, itu wilayah kita sedang berdiri atau duduk saat ini. Jadi tinggal melihat warnanya saja. Jadi warna intensitasnya di situ kan ada legendnya ya. Jadi semakin ke atas itu semakin ekstrim. Jadi biasanya yang warna hijau itu intensitasnya ringan, warna kuning intensitasnya sedang hingga lebat, warnanya merah itu pasti hujan lebat, angin kencang, petir dan ekstrim banget pokoknya. Kira-kira kayak gitu. Oke, berarti nanti masyarakat bisa langsung mendownload aplikasi info BMKG di Play Store, itu pasti ada ya Mas, atau di iOS itu pasti ada. Jadi memudahkan kita masyarakat ini untuk melihat informasi tentang cuaca lebih lanjut gitu. Kemudian juga kalau misalnya Mitra Iklim Kalbar ingin tahu nih terkait cuaca iklim ataupun informasi hujan dasarian, untuk bisa melihat di Instagram Staklim Kalbar di @info_iklim_kalbar juga. Nah, Mas, terakhir nih berkaitan dengan kita menghadapi cuaca ke depan yang tidak tahu seperti apa, apakah ada pesan-pesan nih Mas untuk masyarakat nih supaya bisa mengantisipasi ataupun siap untuk menghadapi cuaca, mungkin akan ada cuaca ekstrim ke depan seperti itu, Mas? Kalau prediksi seminggu ke depan ya, tadi saya baru baca perakiraannya itu masih berpotensi hujan, cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Nah, seringnya sih kalau Kalbar bagian barat itu sering terjadinya siang hingga sore. Biasanya malamnya itu tinggal hujan ringan gitu. Nah, tapi kalau yang di wilayah Kapuas Hulu itu potensinya sore hingga malam. Seringnya sih kayak gitu. Masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim, hujan lebat dan sebagainya. Terus berdasarkan rilis teman-teman Klimat kan, bulan Mei ini masih cukup banyak ternyata curah hujannya. Jadi ya yang perlu kita waspadai ya pokoknya yang tentang banjir, angin kencang, petir dan sebagainya. Karhutla belum. Nah, diprediksi karhutla ini biasanya setiap tahun tetap selalu kita waspadai. Seringnya itu pada bulan Juli, Agustus, September itu. Nah, itu karena salah satunya kenapa bulan Juli, Agustus, September itu karena pengolahan data itu kelembapan rendah itu memang sering terjadinya di bulan-bulan itu, di bulan Juli, Agustus, September. Seperti iya sih. Makanya kayak tahun lalu juga kan itu kalau tidak salah kekeringan dan kebakaran lahan itu terjadi sekitar di bulan Agustus Mas ya, tahun 2023 ya. Nah, sempat terjadi juga ya. Karena kelembaban udaranya yang rendah. Oke Mas, ternyata ada satu pertanyaan nih dari masyarakat nih, bisa saya wakilkan ya Mas ya. Pertanyaannya itu, apakah cuaca panas yang di Kalimantan Barat ini akan semakin panas dari hari ke hari dibanding dengan tahun sebelumnya? Nah itu mungkin bisa Mas jawab. Yang pertama kita ngomongin dari bulan ke bulan aja dulu ya. Jadi mungkin saat ini terasa panas ya kemarin. Bulan apa ini sekarang? Maret. April. Kemarin Maret. Iya, ini April nih. Jadi mungkin beberapa berpikir karena ada kulminasi matahari tepat berada di sekitar kita, makanya panas gitu. Ternyata hasil pengolahan ya analisis secara iklim ya. Ternyata suhu tertinggi itu bukan di Maret. Rata-ratanya ternyata di bulan Mei. Di bulan Mei. Nah, di bulan Mei baru kepikir ya. Iya, di bulan Mei karena dan di bulan Agustus. gitu. Karena kan Agustus itu biasanya kan puncak kemarau gitu kan.
ternyata Agustus bukan yang paling tinggi, yaitu di yang bulan paling Mei. tinggi di bulan rata-rata ya, rata-rata suhu panasnya itu di bulan Mei. Mei itu, dan rata-rata maksimumnya pun ya sekitar Mei itu juga. Kalau di catatan Supadio sih paling tinggi memang di bulan Maret, tapi kalau secara rata-rata itu di bulan Mei justru. Oke. Jadi memang saat ini Maret itu tinggi, April lebih tinggi, Mei lebih tinggi. lagi. Tapi kemudian jangan diberitakan waspada Mei akan parah banget. Yuk, parahnya ya biasa kayak gitu aja. Kita udah setiap hari sering mengalami panas biasa kayak gitu aja. Nah, kalau membandingkannya tahun ke tahun, yang jelas pemanasan global itu sudah isu internasional. Semuanya sudah menyepakati itu benar adanya. Udah, kita ngikuti itu. Yang jelas potensinya tetap akan selalu tinggi, dan diproyeksikan memang akan selalu tinggi. Namun belum, misalnya kalau benar-benar dibandingkan tahun ke tahun gitu ya, belum tentu juga. Jadi terutama ketika pas musim El Nino, teman-teman klimat itu kan, ya biasanya tinggi dia, dan bahkan setelah tahun El Nino ada yang merilis itu biasanya lebih tinggi lagi. Nah, nanti ketika La Nina yang banyak hujannya itu ya akan rendah lagi. Tapi secara umumnya, secara time seriesnya gitu, itu memang akan selalu lebih tinggi. Oke, seperti itu. Jadi memang bisa juga tinggi, tapi bisa juga nanti rendah, jadi bervariasi Mas. Bervariasi, tapi tetap ujung-ujungnya akan tinggi juga. Oke, Mas. Oke, itu aja sih pertanyaan dari masyarakat ya, Mas ya. Oke, kita sudah selesai nih Mas di podcast kali ini. Terima kasih ya Mas ya udah menyediakan waktu untuk sharing-sharing terkait cuaca dan iklim kita di Kalimantan Barat ini. Semoga masyarakat terus Mitra Iklim Kalbar yang ada di Kalimantan Barat ini dapat lebih memahami lah bagaimana sih sebenarnya kondisi cuaca kita dan iklim di Kalimantan Barat ini. Nah, jangan lupa Mitra Iklim Kalbar untuk selalu update informasi, bisa juga di Instagram BMKG Kalbar dan Instagram Info Iklim Kalbar, kemudian juga di YouTube kami di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman semua. Nah, saksikan juga untuk episode podcast yang berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan selama podcast ini berlangsung. Saya Purnama dan juga Mas Tikno pamit undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.